Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sehingga kita bisa berkumpul kembali ke dalam ruangan ini. Walaupun kita masih beberapa orang, tapi data jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Dan sebelum kita memulai, mari saja kita sekalian untuk tunduk kepala. Mari bersama-sama kita saat teduh dan sebentar kita berdoa kepada Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini kita dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, sungguh keluar dan mengalir dari hati kita yang tulus ikhlas, yang penuh rasa hormat terhadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita mempersiapkan pujian, katakan, tunaikan syukur padamu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Katakan sekali lagi. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Berkata tahun dengan berbagai kondisi yang kita hadapi, yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita, membuat kita pesimis, membuat kita ragu dalam melewati tahun 2021. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Bertepatan dengan itu, kita memperingati hari kelahiran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu izinkan Tuhan menanamkan damai, sukacita, kegembiraan. Buanglah semua pikiran, perasaan-perasaan yang akan mengganggu kehidupan kita. Dan tak lebih lagi bahwa pada pagi hari ini kita ada di sini. Karena itu ekspresikan pujian-Mu, penyembahan-Mu, rasa hormat dan pengagungan-Mu kepada Dia, Allah yang memelihara kita, Gembala kita yang baik. Mari nyatakan pujian dengan tulus, tunaikan syukur padamu. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan
Yesus dahsyat. Haleluya. Glory. Biarlah hanya kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Glory. Haleluya. Biarlah semua sembah pujian dipersembahkan kepadamu, memenuhi tahta-Mu. Juga kami di tempat ini pada pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terimalah pujian kami, penyembahan kami. Biar naik di hadapan-Mu menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Biarlah sembah dan pujian memenuhi tahta-Mu ya Tuhan. Dan di antara barisan makhluk manusia yang menyembah dan memuji adalah kami pada pagi hari ini. Karena itu terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah persembahan kami hari ini, tubuh jiwa roh kami, dan apa yang
kami bawa pada tangan kami, yang merupakan anugerah-Mu. Karena itu terimalah kami pada hari ini. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi seluruh jemaat-Mu yang hadir. Dan biarlah kami dapat menikmati kuasa-Mu, kasih-Mu, kehadiran-Mu, firman-Mu, keindahan-Mu di dalam hidup kami. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami alaskan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, Shalom. Sergi saya menyapa Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Nama Tuhan, kita masih memperingati tentang kelahiran Tuhan, untuk kedatangannya yang menebus kita, melayakkan kita, memperkenan kita. Kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Sama-sama kita bersukacita di dalam Tuhan. Seberapa yang kita ada, kita ingin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Siap terus muji nama Tuhan. Amin. Tanggal pujian kita kembali. Hai mari berhimpun. Kita angkat pujian kita. Hai mari berhimpun. Dan bersuka cita,
Kita akan memberikan persembahan kita untuk yang bertugas. Seimbang dengan bagus. Bisa mempersembahkan persembahan. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali bersyukur Tuhan atas setiap anugerah, setiap kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan berkumpulkan kami untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan berkati suci kuduskan setiap persembahan ini untuk boleh menjadi alat daripada kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Karunia. Amin. Kita akan pujian ini kembali sambil persembahan dijalankan. Hai mari berdoa.
Dialah pernyataannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh memenuhi kami, melawat kami, mengendalikan pikiran dan perasaan kami, sehingga ketika kami menghadapi dan menjalani kehidupan kami yang sulit, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, apalagi kami takut, tapi kami dengan penuh keberanian dan penyerahan diri kepadamu, kami melangkah, karena Tuhan telah membuktikan itu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Seberapapun dari antara sekian jemaat, kami hadir untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi setiap kami, bahkan keberadaan kami secara bersama-sama. Terimalah puji-pujian kami hari ini, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami ingin Engkau berbicara kepada setiap kami untuk kembali meneguhkan kami. Karena itu Tuhan, tolong memberkati firman-Mu, sehingga oleh firman-Mu hari ini kami diberikan pemahaman, pengertian, kekuatan, dan kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami setiap pribadi. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melaluinya hari ini kami diberkati oleh firman-Mu ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, walaupun banyak yang kosong bangkunya, tapi kiranya tidak mengganggu pikiran dan perasaan kita. Kita doakan saudara-saudara kita di mana mereka hari ini, kalau mereka kurang sehat atau sakit, supaya Tuhan menyembuhkan mereka, atau kalau mereka ada di tempat yang lain, supaya Tuhan menyertai mereka. Dan kerinduan kita ialah bahwa pada ibadah-ibadah kali berikutnya mereka boleh hadir dan bersama-sama kita bersukacita. Baik, mari saat ini kita kembali untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38, yang menjadi materi pembelajaran firman Tuhan di seluruh gereja Jemaat Indonesia dalam bulan Desember ini, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang ganjil. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memanggil dia Rasul dengan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita ulangi bersama-sama ayat 37, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, inilah tema kita, tema umum, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Subtema yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah menyikapi hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, menyikapi hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang kita dengar, apapun yang kita mengerti tentang firman Allah, bukankah selalu menuntut sikap dan penerapan atau respon dalam hidup kita? Bapak Ibu setuju? Apapun yang kita tahu tentang firman Tuhan, apapun yang kita mengerti tentang firman Tuhan, akan selalu menuntut respon dan sikap kita. Bapak Ibu setuju tidak? Halo? Masih bingung dengan pertanyaannya? Ketika seorang menyampaikan firman Allah di depan ini dengan jelas ataupun tidak jelas, tujuan daripada penyampaian firman Tuhan adalah supaya kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya mengerti, tetapi juga menuntut respon atau sikap, lalu kemudian penerapan dalam hidup kita. Bapak Ibu setuju tidak? Ya, kalau tidak demikian maka sia-sia firman Tuhan. Ketika kita mengerti tentang bahwa Allah itu Maha Kasih, ketika kita mengerti bahwa Allah itu Maha Adil, jadi tidak hanya kita perlu tahu, tetapi juga menuntun sikap kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, maka seperti apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita bertindak? Seperti apa kita menjalani kehidupan ini? Mengapa banyak orang yang tidak melakukan firman Tuhan? Karena dia hanya sampai pada tahap, yang penting saya sudah tahu. Tidak cukup. Tidak cukup untuk kita tahu firman Tuhan. Tidak cukup untuk kita mengerti firman Tuhan. Tidak cukup untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu menuntut supaya kita melakukannya. Kalau tidak demikian, maka setiap khotbah di depan sini, maka setiap firman Tuhan yang kita baca setiap pagi atau setiap hari akan sia-sia dalam hidup kita. Itulah sebabnya, sekali lagi, firman Tuhan yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita mengerti, selalu menuntut respon kita untuk kita lakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti seorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika gelombang datang, maka rumah itu akan hancur. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya, maka ia seperti seorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika badai datang, ia tetap kokoh kuat. Bapak Ibu membangun kehidupan Tuhan Bapak Ibu di atas apa? Pasir atau di atas batu karang yang teguh? Mari kita memiliki fondasi yang kuat sehingga kita tidak gampang rapuh dan pada akhirnya kita tercecer dalam perjalanan kehidupan rohani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, menyikapi hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, ini subtema kita. Saya boleh gambarkan bahwa posisi keberadaan kita berada antara mustahil dan tidak mustahil. Hal yang dunia adalah membawa kita, menarik kita kepada kemustahilan. Tidak mungkin. Tetapi secara rohani di dalam Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika kita berada pada posisi kemustahilan, maka kita berada pada keberadaan kita sebagai manusia yang terbatas, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan yang sulit. Itulah saya sebagai manusia.
Tetapi ketika saya berada di dalam Allah, karena Allah, maka apa yang mustahil tadi menjadi tidak mustahil. Musa ketika ia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ia melihat kemustahilan, ia melihat kekurangannya, ia melihat kelemahannya, ia melihat ketidakmampuannya. Dia berkata, mana mungkin orang Israel bisa mendengar saya? Saya tidak pintar berkata-kata, saya lemah. Makanya dia berdebat dengan Tuhan, ya, sehingga akhirnya Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah? Musa terlepas, terpisah di luar Allah, maka ia berada dalam kemustahilan. Tapi ketika ia berada di dalam Allah, maka apa yang tadinya dianggapnya sebagai sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil karena Allah. Nah, ini juga yang dihadapi oleh Maria dalam pembicaraan kita tadi, dalam pembacaan kita tadi. Ketika Maria mendengar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dia berkata, mana mungkin? Ya, mana mungkin? Karena itu sekali lagi, bagaimana kita harus bersikap di dalam keberadaan kita di dua dimensi atau di dua posisi ini, mustahil dan tidak mustahil. Yang pertama, ayat ke-30, malaikat berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Ya, jangan takut. Memang tidak dijelaskan di sini. Ketika malaikat itu hadir, apa yang membuat Maria takut? Pak Bobo bisa temukan di situ kira-kira apa yang membuat Maria takut sehingga malaikat bilang jangan takut? Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat itu, katakan misalnya dari 26 itu sampai 38, apakah ada sebuah hal yang membuat Maria takut atas sehingga malaikat berkata jangan takut? Bapak Ibu melihat, kayaknya tidak ada ya. Ya, sepertinya tidak ada. Dugaan saya ada dua hal, ya. Di zaman itu ketika seorang malaikat datang atau ketika Allah menjumpai manusia, maka manusia yang dijumpai oleh Allah itu bahaya. Ia akan mati, ia akan celaka. Ya. Apakah itu yang ada dalam pikiran Maria sehingga menjadi takut? Dugaan yang kedua, karena memang Maria bukanlah siapa-siapa, ya. Orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan, orang yang penuh dengan keterbatasan, orang kecil itu biasanya hidup selalu penuh dengan ketakutan, ya. Bapak Ibu setuju? Tidak juga, ya. Tapi kalau orang yang merasa dirinya besar, punya kuasa, punya segala sesuatu, orang itu dia tidak takut, gitu, ya. Nah, kecuali orang yang hidupnya paling susah sekali, lalu dia katakan saya punya urat takut itu sudah putus, ya. Ada orang yang pernah bilang begitu, ya. Nah, urat ketakutan saya sudah putus, jadi alias tidak takut lagi, ya. Tapi ya kita bisa menerjemahkan sikap Maria, pernyataan malaikat ini terhadap Maria, jangan takut. Ya, kita pahami dan mengerti bahwa manusia senantiasa diperhadapkan dengan segala macam hal yang menjadi dia khawatir, menjadi cemas, menjadi takut. Bu Vivi pernah takut? Pernah takut? Kadang-kadang takut? Sering takut? Ada takut, sering takut, selalu takut, sangat takut, takut sekali. Tapi ya inilah nuansa kehidupan manusia, ya. Takut sakit, takut mati, takut celaka, takut tidak punya uang, takut ini, takut itu
Kita tidak memungkiri bahwa hal-hal yang seperti itu yang memenuhi pikiran kita. Ya, kita tidak tahu apa yang menyebabkan ketakutan bahaya. Tapi yang jelas bahwa secara umum manusia selalu dihantui oleh rasa takut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, oleh berbagai macam kemustahilan, ya. Katakan ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, lalu mereka menghadapi Laut Kulsum, Laut Teberau, Laut Merah itu. Sedangkan pasukan Mesir ada di belakang mereka. Mereka berhadapan dengan kemustahilan. Laut yang besar, bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang dan menyelamatkan diri dari kejaran tentara Firaun? Pada saat itu Bapak Ibu, katakanlah coba kita berandai-andai ketika kita adalah salah seorang rombongan dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Tidak ada jalan, sementara di depan ada laut besar. Bapak bagaimana melihat kemustahilan di situ? Pasti melihat kemustahilan. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri? Di depan kita ada laut. Jadi mereka berteriak-teriak. Ya, mereka berpikir mereka akan mati di dalam tenggelam di laut itu. Tetapi kenyataannya bahwa bukan mereka yang tenggelam, tapi bahaya yang mengancam mereka itu tentara Firaun yang pada akhirnya tenggelam. Bahaya itu sendiri yang pada akhirnya hancur. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya, ya. Apa yang tadinya dipikirkan mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika mereka sampai kepada gurun Mesir, adanya begitu luas, tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka kembali bersungut-sungut. Kenapa Musa membawa kita untuk mati di sini? Emang di Mesir tidak ada makanan. Lalu mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir, tapi sementara menghadapi kematian itu, kami juga menghadapi kuali yang berisi roti bakar, ya, ikan goreng. Emang tidak ada tanah lagi untuk menjadi tempat kuburan, kenapa kami dibawa ke padang pasir ini? Lalu kami mati kelaparan. Ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. Ketika mereka melihat penduduk kota Kanaan itu, 12 itu mensurvei. Memang tanahnya subur, tapi orangnya minta ampun besar-besar. Kita ini ibarat belalang perbandingannya. Ya, lalu 10 orang itu melemahkan bangsa Israel. Ya, kami akan pulang ke Mesir. Tapi 2 orang yang gagah berani, Kaleb dan Yosua. Mereka bilang, walaupun penduduk tanah Kanaan ini besar-besar badannya, tapi kita akan gilas mereka. Ini 2 cara pandang. 10 orang melihat kemustahilan, tapi 2 orang melihat ketidakmustahilan. Pak Agus berada pada posisi mana? 10 orang atau 2 orang? Bu Yani ada di posisi mana? 10 orang atau 2 orang? Kiranya yang 2 orang. Saya juga kiranya yang 2 orang, ya. Rupanya dalam hal-hal tertentu pendapat orang banyak belum tentu benar. Bapak Ibu sepakat? Nah, biasanya kalau di dalam voting, ya, kan biasanya mayoritas yang kuat, ya. Ingat, tidak semua mayoritas benar. Ingat itu, ya. Kadang-kadang dalam pemilihan pun juga kita bisa salah. Ya. Yosua dan Kaleb adalah orang yang benar, tapi 10 orang ini adalah pengecut. Mereka memengaruhi bangsa Israel, melemahkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel saking takutnya, mereka mau ambil batu lempar Musa. Ya. Kadang-kadang posisi pemimpin seperti ini, ya. Itulah sebabnya seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang melihat kebenaran. Seorang pemimpin melihat keberanian dalam situasi sulit. Mengapa berani? Karena melihat Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Yang kedua, di dalam menghadapi kemustahilan menjadi hal yang tidak mustahil,
adalah kita harus memiliki hati seorang hamba. Ayat ke-38, yang ketika Maria yang tadinya sempat berargumentasi, ya kalau secara kasarnya mungkin bersilat lidah, mencari 1001 alasan atas kemustahilan itu. Ya, setelah malaikat Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata bagi Allah tidak ada yang mustahil ini menguasai, memengaruhi, memenuhi Maria, sehingga Maria menyerahkan hidupnya, menyerahkan keadaan, menyerahkan apa yang terjadi. Dia tidak banyak pertimbangan, dia tidak banyak berpikir. Lalu dia katakan, kalau Tuhan Allah itu Maha Kuasa, saya akan mengikutinya walaupun yang saya lihat, walaupun yang saya pikir, walaupun yang saya sadari wah mustahil. Tetapi bagi Allah tidak mustahil. Maka dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita perlu memiliki hati seorang hamba. Ya, banyak orang yang berkata saya ini adalah hamba Tuhan, tetapi dia menjadi hamba bagi dirinya sendiri. Dia menjadi hamba bagi keinginannya sendiri. Dia menjadi hamba bagi kepentingannya sendiri. Dia menjadi hamba bagi emosinya sendiri. Dia menjadi hamba bagi kepentingan pribadi. Seorang hamba Tuhan benar-benar menaklukkan dirinya di bawah kendali, di bawah keinginan, di bawah kuasa, di bawah kepentingan Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan, tetapi sekali lagi dia selalu menjadi tuan bagi dirinya sendiri, menjadi tuan bagi kehendaknya sendiri. Lalu dia mengabaikan kepentingan, keinginan, kebenaran firman Allah. Sangat jelas terlihat dalam sikap hidup setiap orang. Standarnya bukan kebenaran, tapi standarnya adalah egonya, keinginannya, kehendaknya. Tapi Maria tidak mengedepankan keinginannya, egonya, tetapi dia menempatkan dirinya di bawah kehendak Allah. Itulah sebabnya orang yang menghambakan dirinya kepada Allah pasti akan mentaati Allah. Makanya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, Maria selain memiliki hati hamba, akibat daripada memiliki hamba yang ketiga. Yang ketiga adalah taat. Seorang hamba bisa berdebat dengan tuannya. Pak Bowo kalau di kantor, ya atasannya pasti ada anak buah ya. Kalau anak buah sudah salah tetapi ngotot, Pak Bowo sikapnya gimana? Marah, Pak. Ya, marah ya. Kalau dia benar kita salah ya nggak apa-apa sih ya. Ini sudah salah ngotot pula ya. Pak Agus dulu kalau jadi atasan itu kalau ada anak buah seperti ini bagaimana? Marah ya. Pak Eko dulu jadi pemimpin, ada anak buah yang salah tapi ngotot pula gimana? Dikasih tahu Pak, sampai dia mengerti. Kasih tahu sampai mengerti ya. Tapi kalau nggak mengerti pun ada yang istilahnya itu pikirannya itu sudah bebal, bedil ya. Dan akibat daripada dia melawan ini banyak efek dalam pekerjaannya. Didiamkan aja Pak. Diamkan, Nanti ya. dia akan merasa sendiri. Nggak dipecat ya? Tidak perlu. Tidak perlu dipecat. Ya. Tapi kalau pemimpin yang lain ya pasti saya rasa dia bilang ya dia panggil lalu kemudian dia katakan sekarang hari ini sampai di sini saja ya. Karena istilahnya itu keberadaan dia itu bukan menguntungkan perusahaan lagi tapi merugikan perusahaan ya. Saya rasa perusahaan itu punya aturan juga ya. Jadi ketika ada orang yang seperti itu ngeyel, wah itu merusak perusahaan. Tidak hanya merusak perusahaan tapi juga merusak orang lain. Kalau ada orang seperti itu, buat saya perusahaan yang tegas ya pasti akan mengambil sikap. Ya. Nah, seorang
Seorang yang memiliki hati hamba, ya pasti taat. Nah itulah sebabnya ya sekali lagi firman Tuhan ketika kita dengar, tapi kalau kita tidak taati, ya ini standar apa namanya, standar bagi saya standar surgawi juga ya. Kalau orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, walaupun sudah dikhotbahi, diinjili, didoakan, apakah Tuhan bilang sampai di apa namanya di seberang sana tidak apa-apa? Saya rasa pernyataan Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya, orang yang tidak percaya akan selamat juga? Saya rasa tidak. Ini kebenaran umum, ya. Jadi orang yang salah, yang hidup mau sendiri, saya rasa akhir riwayatnya itu kita akan melihat ini jelas. Tapi orang yang menghambakan hatinya, menghambakan dirinya, dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan hal yang pantas baginya. Maria melakukan semuanya itu. Pertanyaannya, mengapa kita jangan takut? Mengapa kita perlu membutuhkan hati seorang hamba? Mengapa perlu kita taat? Bapak Ibu dan Saudara, dalam hal kemustahilan, menjadikan hal yang tidak mustahil, semuanya peran prakarsa, jasa adalah karena kuasa Allah, bukan karena Maria, bukan karena kita. Ya, mari kita melihat beberapa kata yang menolong kita untuk memahami dan mengerti tentang ini. 28 ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Ayat 28, engkau yang dikaruniai. Kemudian yang berikutnya dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Ada satu kata di sini yang menjelaskan kepada kita, yaitu karunia. Karunia adalah pemberian Allah bagi seseorang yang diberikan secara cuma-cuma atau secara gratis. Artinya ialah bahwa ketika Bapak Ibu kerja di kantor dan diberikan upah, itu bukan karunia, ya. Itu adalah upah sesuai dengan hasil kerja kita, maka kita diberi upah. Tapi karunia itu adalah kita tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi itu diberikan kepada kita, itu karunia. Yang berasal dari kata karisma atau karismata, ya, krisma. Ya, ketiga anak saya namanya itu Krisma. Krisma Catherine Crescentia, Krisma Janet Josephine, Krisma Deria Roberta, ya, Krisma. Mereka adalah pemberian Allah bagi saya dan istri. Tetapi tidak hanya untuk kepentingan kami, memuaskan keinginan kami, ego kami, diri kami. Kata karisma itu ada punya makna lain, bahwa selain diberikan kepada kita, adalah dengan tujuan sebagai modal untuk melayani. Ya, Tuhan beri, lalu katakan dengan apa yang saya beri, melayani. Kerjakan sesuatu, sehingga karisma itu punya makna bagi Tuhan, punya makna bagi sesama. Ya. Jadi karunia itu adalah pemberian Allah yang diberikan tidak hanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita, yang tidak hanya untuk memenuhi keinginan kita, yang tidak hanya memenuhi keinginan kita sebagai manusia, tetapi dengan apa yang Tuhan beri, tujuannya adalah supaya kita melayani, sehingga Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati. Itu yang disebut dengan karunia. Ya. Jadi ketika Maria berkata, tidak mungkin, tetapi Maria sebenarnya lupa bahwa ketika ia memperoleh perkenaan Allah, lalu ia diberikan karunia, dan karunia itulah yang membuat yang mustahil tadi menjadi tidak mustahil. Lalu kemudian juga ditambah dengan satu kalimat atau kata dalam ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya ketika Maria
berpikir tentang mana mungkin, tidak mungkin, mustahil. Malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, kata yang dipakai dengan menaungi adalah sama dengan meliputi, ya. Itu berasal dari satu kata bahasa Yunani, episkiazo. Ya. Menaungi, meliputi. Diliputi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun atas Maria, maka kuasa Allah yang maha tinggi itu memenuhi, menaungi, meliputi Maria. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kehadiran Allah lah yang memungkinkan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Episkiazo. Ya, sama dengan Zakaria pasal 4 ayat 6 yang berkata, bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan kekuatan, tetapi oleh Rohku, firman Allah berkata. Jadi dalam konteks ini Maria memahami bahwa ketika dia mengandung dan kemudian melahirkan, itu kan disebabkan oleh sebuah akibat yang lazimnya, yang alaminya ialah bahwa ada suami, ada istri, kemudian mereka bersetubuh, lalu kemudian kandungan Maria itu dibuahi, lalu ya muncullah embrio, ya, lalu janin baik dan pada akhirnya dilahirkan. Itu hal yang alami, itu hal yang biasa. Tetapi ini di luar itu, ya. Mengapa? Karena ada kuasa Allah. Inilah yang memungkinkan hal yang mustahil tadi menjadi tidak mustahil, yaitu karena adanya kuasa Allah. Memahami dan mengerti ini yang menjadi fokus dan perpikiran kita adalah, apakah kita mendapatkan kasih karunia Allah? Apa kita memperoleh kasih karunia di hadapan Allah? Halo Bapak Ibu, kasih karunia itu bukan karena kita baik, bukan karena kita gagah, bukan karena kita benar, tapi karena kebesaran hati Allah, ketulusan hati Allah yang Ia berikan kepada kita. Firman Allah berkata bahwa Yesus mati bagi kita bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah benar. Justru ketika kita berada dalam kejahatan, Ia mau mati bagi kita, Ia memulihkan kita sehingga kita menjadi baik, kita menjadi benar, menjadi taat, menjadi setia kepadanya. Tapi kalaupun Tuhan sudah melakukan itu, Ia sudah berikan waktu kepada kita 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, kita menyia-nyiakan anugerah itu, maka firman Tuhan katakan kita tidak pantas untuk menerima itu. Karena itu, sekali lagi kembali kepada pernyataan saya yang pertama. Apa respon kita? Apa tanggapan kita terhadap pernyataan Allah? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapkah kita menerimanya dengan hati hamba? Siapkah kita menerimanya dengan ketaatan? Sekali lagi, ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal yang kita rasakan, ada banyak hal yang kita lihat. Tidak mustahil. Tapi sekali lagi, ketika kita memperoleh perkenan Allah, maka apa yang tadi kita lihat, apa yang kita pikirkan mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sepanjang bulan ini kita sudah banyak bicara tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa respon kita? Apa penerapan firman Tuhan dalam sepanjang hidup kita? Kita masih banyak berada dalam kondisi yang sulit. Kita melihat kemustahilan di sana. Tapi mari kita terima, kita imani, kita yakini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita akan mengalami, menghidupi penyataan bagi Allah tidak ada yang mustahil, adalah ditentukan bagaimana hasil daripada sikap kita, ditentukan bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang setia kepadanya. Dan firman Allah berkata, anakku, apa yang kau hadapi sesulit apapun, saya menyertaimu, karena aku adalah Immanuel. Dan apa yang kau anggap mustahil, bagiku tidak mustahil.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari musik ke depan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Bapak Ibu, adakah yang mengganggu pikiran kita, perasaan kita? Kita melihat banyak hal dalam hidup kita tentang kemustahilan yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita merasa tidak sejahtera. Adakah itu mengganggu kita? Mungkin tentang pekerjaan, ekonomi, masa depan, atau masalah-masalah lain yang kita hadapi sehingga kita berpikir mustahil. Hari ini pernyataan Tuhan telah lahir bagimu, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ketika Allah beserta kita, maka berlakulah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu yakinlah bahwa hidup kita akan selalu berjalan bersama-sama dengan Dia. Hidup kita akan menaruh di bawah kehendak-Nya, di bawah salib-Nya. Kita menempatkan diri sebagai seorang hamba. Maria melihat kemustahilan, tetapi dia menerima pernyataan Allah bahwa tidak ada, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Maka terjadilah baginya sesuatu hal yang tidak mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
menyatangi dalam batin Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka terjadilah seperti yang diimani dan diterapkan oleh Maria di dalam kehidupannya. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki hati Maria, memiliki sikap Maria, sehingga ketika kami menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan kami, ketidakmungkinan dalam hidup ini, kami meyakini bahwa perkenaan Allah ada pada kami. Sehingga yang tadinya kami melihat mustahil, tapi ketika kami taat setia dengan Tuhan, maka itu menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati kami, teguhkan kami dengan firman hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Tuhan hidup dan Bapak di surga, menjelang selesainya ibadah kami hari ini, kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih. Karena kami tahu bahwa kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal, pertengahan, hingga menjelang selesainya, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Iman kami bahwa pujian kami, penyembahan, persembahan kami hari ini Tuhan sudah terima, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah melayani, yang hadir, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus berkarya, sehingga kami bertumbuh menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak, biar ada damai sejahtera, ada sukacita selalu. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati, baik mereka membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada orang lain, apapun itu, baik itu di bidang makanan, pakaian, usaha jasa, dan lain-lain sebagainya. Kami percaya janji-Mu bahwa setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, kami mohon hikmat apapun di kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik lurus, mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan panggilan-Mu atas mereka. Bapak di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah fisik, yang sakit, kami mohon lawatan, kesembuhan, kekuatan baru daripada Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama dan kuasa-Mu ya Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang tawar hati, yang punya persepsi yang berbeda, yang tidak sejalan. Tuhan, Engkau satukan kami oleh kasih-Mu. Berikan pengertian, berikan kasih Kristus kepada kami, sehingga kami terus bersatu. Dan yang kami kedepankan bukan ego dan keinginan kami, tetapi pimpinan Tuhan dan kebenaran itu yang menjadi ukuran dan patokan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan baptisan sebentar sore untuk ketiga anak kami, Jonathan, Matthew, Sebastian. Engkau persiapkan mereka Bapa, sehingga mereka mengambil langkah dan komitmen untuk hidup bersama dengan Yesus, melayani Yesus seumur hidup mereka. Kami terus berdoa untuk Pak Agus. Terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan dari Tuhan kerjakan, sehingga secara sempurna hamba sehat dan kuat. Juga hamba Ibu Lia, mari Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara berada di tempat yang lain. Ibu Pri yang ke Jawa, Tuhan memberkati perjalanan tiba di sana dengan selamat.
Pak Bintoro di Kediri, Tuhan Yesus bertolong. Berkati mereka ketika mereka di sana maupun ketika mereka kembali. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang kami tidak sebut tapi mereka berada di tempat yang lain. Sertai mereka dan pertemukan kami kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah di waktu-waktu mendatang. Ya Bapak di surga, kami menyerahkan akan masa depan daripada gereja ini. Gereja ini adalah milik-Mu, ada karena kuasa-Mu. Kami manusia tidak punya daya apa-apa. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan, Engkau yang terus bekerja untuk membangun jemaat ini. Pakai kami siapapun kami, dengan ketidakberdayaan kami, kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih, kami mau berdoa juga Tuhan untuk istrinya Pak Yaman yang sementara menantikan kelahiran bayi. Mari Tuhan Engkau tolong memberkati sehingga pada saatnya nanti melahirkan dengan selamat sempurna. Nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kesulitan-kesulitan apapun yang mereka hadapi. Tuhan ajar mereka untuk setia dengan Tuhan, untuk hidup dalam firman, untuk mengandalkan Engkau. Dan kami percaya ketika mereka hidup dalam firman-Mu, ketika mereka berseru kepadamu, Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, khususnya wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 2 dan Jabodetabek 1. Kami juga berdoa untuk kerjasama dengan gereja-gereja lain, penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, bahkan sampai di pedalaman. Hamba-hamba Tuhan yang mengalami tantangan ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, yang sampai saat ini terus bahu-membahu mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong. Dan terima kasih sampai dengan hari ini Tuhan sudah menolong bangsa ini, Ebenezer. Dan kami percaya wabah ini akan berakhir. Jadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan jemaat-Mu hari ini. Dan memberkati, kiranya ini merupakan tanda cinta kasih kami kepadamu atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Bapa di surga, ada banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan menjadi kebutuhan kami. Namun tak tersebut melalui doa ini karena keterbatasan kami. Firman Roh Kudus menyempurnakan semuanya. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya di dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang menjemput saleh-salehnya untuk membawa kita sekalian ke dalam kekekalan, kemuliaan rumah Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan kepada kita sudah selesai.